Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaan naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Allahu ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, anna khalaqna lahum, bahwasannya kami telah menciptakan bagi mereka, mimma amilas, dari apa-apa yang kami kerjakan, aidina, dengan tangan-tangan kami, an'aman, akan binatang-binatang ternak, fahum, maka bagi mereka, laha, akan binatang ternak itu, malikuna, memilikinya atau menguasainya. Ai, jelasnya, mimma tawalaina, dari sebagian yang kami urus, khalqahu, di dalam penciptaannya, bi'aidina, dengan tangan-tangan kami, bighairi i'anati ahadin, dengan tanpa pertolongan seorang pun. Yakni bermaksud Tuan Musannif, alam yaral munkiruna, apakah tidak melihat orang-orang yang ingkar, anna khalaqna lahum biqudratina, bahwasannya kami telah menciptakan bagi mereka dengan kekuasaan kami, dawaba, binatang-binatang ternak, mislul farasi, seperti kuda, wal bighali, seperti bighal, wal himari, seperti keledai, wal fili, seperti gajah, wal jamali, seperti onta, wal ghanami, seperti domba, wal ma'zi, seperti kambing, wa ghairiha, dan selainnya, wa zallalnaha, dan kami menjinakkannya, lahum, bagi mereka, faminha, maka sebagian daripada binatang ternak, rukubihim, maka mereka mengendarainya, wa minha yakuluna, dan sebagian binatang ternak mereka memakannya. Ai, jelasnya, sakharnaha lahum, telah kami tundukkan hak binatang ternak bagi mereka, wa yahmiluna 'alaiha, dan mereka mengangkut di atas binatang ternak, wa yasuqunaha haitsu sya'u,
dan mereka menggiring binatang ternak kemana saja mereka kehendaki. Wal muradu mimma ya'kuluna ay ma yukalu lahmuhu ay ja'alnahu ma'kulan. Dan yang dimaksud dari apa-apa yang mereka makan, ay jelasnya ma yukalu lahmuhu, dari apa yang mereka makan dari dagingnya, ay ja'alnahu ma'kulan, jelasnya kami perbolehkan dijadikan dagingnya untuk dimakan. Walahum fiha, dan bagi mereka pada binatang-binatang ternak itu manafi'un, ada berbagai macam kemanfaatan. Wa masyaribun, dan bisa mengambil minum. Min aswafiha, baik dari bulu-bulu domba. Wa ash'ariha, bulu-bulu onta. Wa awbariha, bulu-bulu kambing. Wa albaniha, dan susu-susunya. Wa asmaniha, dan lemak-lemaknya. Afala yashkuruna, apakah mereka tidak bersyukur? Rabbi hadhihi ni'mati, kepada Tuhan pemilik dari seluruh nikmat-nikmat ini. Wattakhadhu min dunillahi alihatan, dan mereka menjadikan selain daripada Allah itu sesembahan. La'allahum, agar mereka sesembahan itu yunsaruna, dapat menolong mereka. Ay jelasnya hum taraku ibadatallahi ta'ala, jelasnya mereka meninggalkan dari menyembah kepada Allah Ta'ala. Huwa Rabbul Alamina wa Rabbu hadhihi ni'mati, dialah Allah, Tuhan pemilik alam semesta dan Tuhan pemilik daripada segala nikmat. Wa abadu, dan mereka menyembah min dunillah, daripada selain Allah, alihatan, kepada sesembahan. Litamna'ahum, agar menjadi sesembahan itu penangkal min azabillahi ta'ala, daripada siksa Allah Ta'ala. Wahum, dan berhala-berhala itu la yastati'una nasrahum, mereka tidak akan mampu menolong kepada orang-orang ingkar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan berpendapat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, la taqdirul asnamu ala nasrihim, tidak akan mampu berhala-berhala atas menolong mereka. Wahum, dan berhala-berhala itu lahum, bagi mereka jundun, akan menjadi tentara, muhdaruna, yang dihadirkan bagi mereka. Ay jelasnya al-kuffaru, orang-orang kafir, lil asnami, bagi sesembahan-sesembahan, yahduruna, mereka mendatangi, bil ibadati indaha, dengan beribadah di sisi berhala, di dunia, pada saat di dunia. Wahiyah, dan sesembahan itu la tasuku ilaihim, tidaklah dapat mengirim kepada mereka khairan, kebaikan, wala tastati'u lahum nasr, dan tidak pula dapat memberikan pertolongan bagi mereka. Waqila, dan dikatakan hadhihi fil akhirah, ucapan ini berkaitan nanti di negeri akhirat. Yukta kullu ma'budin min dunillahi ta'ala, nanti akan didatangkan sesembahan selain Allah Ta'ala. Wa ma'ahu, dan bersama sesembahan itu, atba'uhu, yaitu para pengikutnya, alladzina abduhu, yang mereka menyembah kepada berhala itu. Kulluhum, maka seluruh penyembah, jundun, menjadi pasukan, muhdoruna, yang didatangkan, finari, di dalam api neraka. Wala yahzunka qawluhum, maka janganlah engkau ya Muhammad merasa sedih dengan perkataan mereka, yaitu kullun kuffari Makkah fi takdzibika, yaitu perkataan orang-orang kafir Mekah di dalam pendustaan kepada dirimu. Inna na'lamu ma yusirruna, maka sesungguhnya kami maha mengetahui dari apa yang mereka rahasiakan.
dhamairihim min at-takdzibi, dari hati-hati mereka dari mendustakan, wa ma yu'linuna, dan dari apa-apa yang mereka nyatakan, bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, minal idzai, dari perkara-perkara yang menyakitkan. Li'annal kuffar qalu fi haqqihi alaihi salatu wassalam, karena bahwasannya orang-orang kafir mereka berkata di dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syairun, Nabi dituduh seorang penyair, au majnunun, Nabi dituduh sebagai orang gila, au kahinun, atau Nabi dituduh sebagai seorang peramal. Fala tahzan ya Muhammad mimma yaqulul kuffaru, maka janganlah engkau sedih wahai Muhammad dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Inna na'lamu qawluhu wa nantaqimu minhum, bahwasannya kami maha mengetahui dari apa yang mereka katakan dan menyiksa dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan kajian tafsir surah Yasin yang sudah sampai kepada ayat yang ke-73. Ayat yang kita baca tadi adalah tentang ayat yang berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menampakkan berulang kali tentang tanda-tanda kekuasaannya. Tujuannya agar manusia sadar bahwasannya di dunia ini yang maha kuasa itu cuma Allah. Agar mereka sadar ada Tuhan Sang Maha Pencipta, mereka beriman lalu menyembahnya kepada Allah. Sering Allah menggunakan bahasa logika agar manusia mau berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena memang orang-orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah, jangankan mereka ditampakkan oleh Allah berbagai macam mukjizat, berbagai macam tentang keagungan, kalau hati mereka sudah tertutup, mereka tak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kenapa Allah tetap memberikan logika di dalam Al-Quran? Tujuannya agar nanti waktu mereka dihisab oleh Allah, Allah tidak lagi melakukan kezaliman, karena di dunia Allah sudah memberikan peringatan dan penjelasan buat kita. Mudah-mudahan ayat yang kita baca menjadi hidayah dan petunjuk buat kita. Nah, Allah membuka dengan pertanyaan istifham, tapi istifhamnya lil inkari wa ta'ajjub, yaitu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengherankan buat kita. Gambarannya, kalau ada seorang anak dilahirkan sama ibunya, lalu anak itu tegel membunuh ibunya, lalu kita tanya, benar ente yang bunuh ibu ente? Kita udah tahu memang dia nih yang bunuh. Pertanyaan kita nggak butuh jawaban dia, enggak. Kenapa? Itu bentuk takjub kita, kaget kita, kok bisa seorang anak bunuh ibu? Ente bunuh ibu ente?
Yang lahirin ente, yang nyusun ente. Kita nggak butuh jawaban. Bentuk takjub kita, kok bisa? Allah buka, awalam yaru. Bukankah engkau melihat kekuasaan Allah? Seperti itu. Allah nggak butuh jawaban, cuma saking bingungnya. Mau kayak bagaimana lagi Tuhan menjelaskan kepada kita kalau hati sudah tertutup, susah. Allah katakan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Apakah engkau tidak melihat bahwasannya kami sudah menciptakan buat kalian? Ayat ini cukup. Sebenarnya dengan kata khalaqna cukup. Tapi Allah kuatkan dengan aidina di situ. Bukankah, apakah kalian tidak kami melihat menciptakan dengan tangan kami? 2 kali itu. Kalau saya bilang, Pak Ustaz, saya yang bikin tehnya, udah cukup. Nggak perlu dikatakan, saya bikin teh, saya yang bikin tehnya dengan tangan saya, udah paham gitu. Kenapa 2 kali? Ulama mengatakan disinilah bentuk rahmat Allah. Allah benar-benar menciptakan dunia ini, permisalan ini benar-benar buat kita dengan sengaja bikinnya, bukan tidak sengaja. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita benar-benar paham dunia ini Allah yang bikin. Kamu gak lihat itu semua aku yang menciptakan dengan kekuasaan. Apa yang Allah ciptakan di sini? An'aman, yaitu binatang-binatang ternak. Nanti kita ketemu ada Allah menggambarkan dengan langitnya, dengan lautnya. Tapi surah Yasin Allah menceritakan dengan binatang ternak. Kenapa dengan binatang ternak? Karena binatang ternak itu al-manzur, binatang yang dapat dilihat jelas. Kambing, kandangnya ada tuh. Ada kandang kambingnya ada. Domba ada. Kambing ada, gajah ada. Itu binatang yang gampang dilihat. Maka isyarat Al-Quran mengatakan, kalau orang mau mengenal Allah, caranya gampang dengan melihat sekeliling yang ada. Kalau hatinya bersih, dia bisa mengenal Allah dengan sesuatu yang terlihat. Kenapa? Karena dia gak perlu lagi berpikir, gak perlu lagi bertadabbur. Dengan melihat dia sadar. Siapa nih yang menciptakan kambing ini? Siapa yang membuat dia itu? Kalau hatinya bersih, dia bisa sadar dengan mengenal sekeliling Tuhan yang Maha Kuasa. Ada tuh orang yang menghitung tuh nyawa. Orang menghitung nyawa kita sampai 63 tahun. Dia menghitung dalam setiap botol oksigen itu bisa bertahan nafas berapa lama. Kali 24 jam sehari, kali 63 tahun. Berapa triliun yang harus dia bayar dari nafas itu. Tapi Tuhan gak minta pada setiap nafas kita untuk berbayar. Kata Allah, cukup kau bersyukur, maka di situ Allah berikan kenikmatan yang besar. Kalau orang yang mau berpikir bisa. Makanya ibadah yang dilakukan seorang hamba belum bisa membayar kenikmatan yang Allah kasih di dunia, belum bisa. Ulama menceritakan, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad salah satunya menceritakan di dalam kitab Nashai'ud Diniyah. Orang ibadahnya 500 tahun. Tidak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun. Waktunya habis buat ibadah. Waktu dia meninggal dunia, minta masuk surga dengan amal ibadahnya, nggak cukup ibadahnya. Kenapa? Karena amal ibadah itu kalau ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan, 500 tahun dia ibadah hanya cukup bisa membayar kenikmatan satu mata memandang. Ini ibadah 500 tahun. Ada yang mengatakan ibadah 500 tahun cukup membayar nikmat bisa menggerakkan kelinci.
Nih ngupil gini nih enak nih. Kalau begini enak nggak? Enggak nih. Takutkan tangan ini bisa diganti dengan ibadah 500 tahun. Bagaimana butuh berapa lama ibadah umur kita di dunia buat bayar semua kenikmatan yang Allah berikan. Kalau orang itu mau berpikir dengan keberadaan yang ada, maka mereka pasti yakin ada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka sadar. Lihat orang, lihat sapi. Al-Quran mengatakan, apalah yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ternyata waktu kita ngomong gitu, oh iya ya. Ternyata hewan-hewan yang Allah ciptakan di dunia ini menjadi sampel buat teknologi yang ada sekarang. Onta, kenapa diciptakan di Arab? Padang pasir yang tidak ada air, lembahnya jarang. Karena memang onta hewan yang Allah ciptakan punya kelebihan daripada hewan yang lain. Dia bisa berjalan 1 pos 5 kilo sekali jalan, 1 parsah. Dan onta bisa melebihi 5 kilo, tergantung dari konsumsi air yang dia minum sebelum berangkat. Karena air yang diminum oleh onta diletakkan di punuknya. Dan sisa makanan yang dia makan sebelum berangkat ditaruh di bawah lendirnya. Nanti kalau dia lapar bisa diolah, dikeluarkan lagi, dimakan lagi. Kalau dia sudah habis, maka punuk yang paling depan turun ke bawah. Kenapa? Airnya diserap buat minum dia, sehingga kuat berjalan. Kalau sudah habis, punuk yang kedua diminum terus. Kalau sudah habis, maka dia minta istirahat. Itu diambil teknologinya sama mobil, maka dibuatlah tangki bensin dari mana? Punuk onta. Onta 4, mobil banyak 4. Onta Allah kasih selaput nih, yang selaput matanya lebih tebal di bagian bawah matanya, sehingga dia masih bisa melihat, tapi tidak kena debu nih. Selaput ini jadi sistem kaca tuh. Matanya jadi wipernya. Itu kalau dikaji tuh orang teknologi saya disebut itu onta kayak begitu. Sahorna besar onta tapi bisa dikuasai. Jangankan orang dewasa, anak kecil nenteng saja bisa nurut onta, bisa dikendarai. Dari mana sampelnya? Dari onta sampelnya. Pesawat, mana pesawat yang terbang tanpa menggunakan sayap? Belum ada. Semuanya pakai sayap. Dari mana? Dari burung dia. Akan dalam surah Nuh juz 29 adanya kapal laut yang Allah ciptakan melalui Nabi Nuh. Itulah sampel bagaimana penciptaan dari sekarang kapal laut yang ada. Kok bisa nggak tenggelam? Belajar dari Nabi Nuh. Ini bagi orang yang mau berpikir, dia sadar di situ ada Tuhan yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pencipta. Makanya dijelaskan di sini, an'aman fahum laha malikun. Pada hewan-hewan ternak itu malikuna, mereka bisa menguasainya. Maksudnya apa? Mereka bisa menguasainya, bisa mengendarainya, bisa membawa barang dengannya dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik di sini Allah mengatakan khalqahu bi aidina bi ghairi i'anati ahadin. Kami menciptakan dengan tangan kami tanpa bantuan seorang pun. Ini yang harus distabil. Kenapa? Karena sudah ditampakkan kekuasaan Tuhan, orang masih banyak yang menyembah bukan kepada Tuhan. Bahkan Sayyid Qutb mengatakan kebodohan orang-orang jahiliyah pada saat itu sekarang masih ada kepada orang Islam. Tunduk sama dengan patung. Mereka tidak menyembah, tapi ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Dia udah musyrik namanya. Kata Sayyid Qutb, Islam dia, tapi masih punya kepercayaan sesuatu bisa memberikan manfaat, berarti dia udah musyrik kepada Allah. Islam, tapi di rumahnya nyuci keris. Kalau malam Jumat nih besok, bukan sama bini nyuci keris. Bahaya. Dari siapa nih? Empu gandring.
Nggak boleh. Nih cincin nih, saya dapetin pas lagi berak di Gunung Merapi. Nah, berak doang. Ya, itu nggak boleh. Bil ghairi i'anati wahidin, tanpa ada bantuan. Saya kalau ngomong sama bapak-bapak enak sekarang. Enaknya gimana? Bapak terserah nggak mau sholat, bapak terserah nggak mau puasa. Yang pasti bapak kudu yakin ada yang namanya neraka. Saya yakin bapak jeblos ke neraka. Tetapi ketika Nabi menjelaskan ketuhanan, mereka jangankan bahas tentang ketuhanan, menjelaskan tentang surga dan neraka, keberadaan Tuhan aja mereka nggak yakin. Tapi bagaimana caranya Nabi bisa memberikan pemahaman kepada mereka? Maka Nabi kasih pertanyaan buat mereka. Mereka ini bikin patung berhala, jumlahnya 360 patung berhala, ditaruh di sekeliling Ka'bah. Jumlah patungnya sama dengan jumlah hari, sehingga mereka setiap hari nyembah di patung ini, di patung ini, patung ini. Waktu mereka sa'i ke patung Nel, ke patung Nela, itu Nela, itu ada patung-patung semua. Mereka ciptakan 360 patung. Maka Nabi tanya kepada orang yang nyembah patung, sini dah, patungnya siapa yang buat? Kami yang buat. Kau yang buat? Iya. Dari apa? Tergantung. Ada yang dari batu, ada yang dari pasir, ada yang dari makanan. Kalau patung itu jatuh tangannya, maka yang benar siapa? Saya. Seperti kata Nabi, sebenarnya nih harusnya yang disembah bukan dia, ente. Kenapa? Dia jangankan berikan manfaat, benerin tangan yang buntung aja nggak bisa. Dia mulai bingung, jangan gitu, nggak boleh, ini Tuhan. Kata Nabi, iya, tapi nggak ada manfaatnya. Jangan gitu, dia udah mulai goyah, jadi sambil masang tangan patung, sampai dia pikir, iya juga. Ini kalau gua pulang kampung, tangan itu siapa? Datang lagi dari Muhammad, sini dikasih perumpamaan sama Nabi. Kalau di bahasa kita sekarang begini perumpamaan. Bapak kerja 1 bulan kerja perah keringat Pak. Di kantor kerja nggak cukup uang, siang kita kasih gojek bayar. Buat apa? Pengen banget beli mobil supaya punya kendaraan roda 4. Kenapa? Karena ini udah mau akhir Desember, bentar lagi puasa mau mudik. Target beli mobil gitu. Karimun dan wagon R. Penting mobil ya kan? Mandi gas banyak 4 gitu. Bosan pulang ke mana? Purwokerto, pakai kereta mau naik mobil ya kan? Orang kampung gue wong sugih teka. Orang kerja punya duit, susah payah kebeli mobil cash. Itu mobil di rumah nggak dipakai, dicuci doang, dilapin doang. Habis dicuci, dilapin, dikurungin lagi. Besok nggak dipakai, dibuka, dicuci lagi. Tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal, bukan saudara, bukan siapa-siapa, tetapi melakukan kepada mobil kita seperti kita. Artinya dengan enak dia masuk ke rumah kita, nggak ngomong, ambil kunci mobil, lalu dia pakai mobilnya, dia pakai jalan-jalan, terus dia taruh, dia tinggal aja begitu. Itu yang punya mobil sakit hati apa enggak? Sakit hati, nyesek. Kenapa? Gua nyari uang sendiri, dia kagak nyumbang. Yang parah gua nggak kenal sama dia. Itu kata orang jahiliyah, ya marah. Coba bayangin tuh. Ini waktu nyiptain dunia sendirian, waktu ngasih rezeki sendirian. Tiba-tiba sekarang ada yang disembah selain Allah. Allah marah. Kata orang jahiliyah, jangan gitu, merdasku. Itu banyak orang-orang jahiliyah kena omongan Nabi jadi bingung tuh. Iya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan sendiri, kholakna dengan kekuasaan kami. Mana campur tangan manusia? Kok bisa-bisanya nyembah dia? Kok bisa-bisanya ngultusin dia? Yang bikin siapa? Kita aja gak terima.
Kalau mobil yang kita beli dipakai orang lain yang kita nggak kenal, nggak nyumbang, kreditan aja nggak nyumbang dia. Sekarang dia pakai seenaknya, kita marah. Di mana tuh? Allah menciptakan bighairi i'anatin wahid. Saya Allah mengatakan alam yarul munkiruna anna khalaqna lahum biqadratina. Apakah mereka itu orang-orang yang ingkar gak bisa dipakai sedikit akalnya? Kami sudah menciptakan buat mereka binatang-binatang ternak itu. Ada kuda, ada sapi, ada kebo, ada ini, ada itu. Itu kebo bisa dipakai buat bajak. Itu yang nasi yang nyiptain siapa? Kuda bisa dipakai buat berperang, yang nyiptain siapa? Kenapa kita nggak mau berpikir? Coba orang saja dengan melihat tetesan air yang bisa memecahkan batu bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena punya petunjuk di situ. Ibnu Hajar, ada yang mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami itu bodohnya luar biasa. Bodohnya luar biasa. Bapak mah pintar semua. Pulang dari sini ngaji pasti ada yang bisa bapak ceritain, pulang pasti ada. Saya yakin. Ibnu Hajar belajar berapa belas tahun, nggak ada yang dia pahami. Kenapa? Saking bodohnya. Tapi kalau dia mau ngambil pelajaran, Allah kasih petunjuk. Dia ngumpet dalam goa. Waktu hujan turun, dia nggak bisa pulang ke pondok. Dia cuma bisa lihat tetesan air yang netes dari atas, jatuh ke atas batu. Cuma dia lihatin aja. Dia lihat batu yang begitu keras, maka batu itu bisa bolong dengan tetesan air sedikit demi sedikit. Dia berpikir, berarti kalau kita belajar dikit demi sedikit, yang tadi hati kita keras bisa jebol, bisa pandai, bisa ambil pelajaran. Kenapa? Hatinya nggak ketutup. Tapi kalau hatinya sudah ketutup, jangankan ribuan dalil gitu, apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam agama udah dianggap laku hidup kembalian. Padahal orang yang begitu di dalam hati masih ada. Oleh karena itu di sini kalau kita lihat dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya murni karena Allah itu dua. Pertama, tidak menyekutukan Allah oleh sesuatu apapun. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah sekecil apapun. Ini yang namanya murni menyembah kepada Allah. Nggak ada tuh Tuhan kita cuma satu Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan sekecil apapun. Nggak ada di batu, cincin, keris, buku yang bisa dia yakini memberikan manfaat kecuali Allah. Jangan. Nih, kalau bukan ini apa? Ini dalam satunya bakal. Kenapa? Bisa mengundang kemusyrikan. Bisa dipahami? Wa zallalnaha lahum, dan kami jinakkan bagi mereka rakubuhum sehingga mereka bisa mengendarai, wa minha ya'kuluna, dan sebagian lagi hewan itu bisa mereka makan. Ada yang tenaganya bisa diambil kayak gajah, kayak sapi, kayak kerbau. Ada juga yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan kurban seperti sapi dan lain sebagainya. Sakharna lahum fayahmiluna 'alaiha wa yasumunaha haitsu sya'u. Bahkan binatang-binatang itu ditundukkan sehingga bisa mengangkat barang dan bisa menggiringnya kemana saja yang mereka inginkan. Bisa. Dulu nggak ada mobil angkot, pakai onta. Kalau melihat video yang sekarang bisa tuh ibadah haji tahun dulu tuh, itu orang-orang yang dekat dengan negeri Saudi, yang dekat dengan kota Mekah, itu ibadah hajinya pakai onta. Wah, lihat tuh barang yang mereka bawa. Nah, ini bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kita bilang siapa nih yang bikin jinaknya? Yang bikin jinaknya Allah. Nah, kenapa doanya waktu naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Itu doa dipakai kalau kita naik onta hewan ternak supaya hewan ini bisa kita kendarai. Sedangkan mobil itu kita yang mengendarai.
Kenapa tetap doanya itu? Karena kekuatan kita, kemampuan yang ada pada manusia, kemampuan itu nggak ada manfaatnya, tidak akan bisa terbukti kecuali atas izin Allah juga. Kekuatan kita, kemampuan kita nggak ada manfaatnya kecuali atas izin Allah juga. Mereka yang nggak dapat izin Allah, jalan kendaraan, remnya nggak bisa. Kenapa bisa ada remnya? Disitulah ada kekuasaan Allah. Maka waktu dia selamat, sunnah dia melakukan sujud syukur. Kenapa? Kalau bukan karena Allah, nggak selamat saya. Makanya waktu orang selamat dari pesawat, dari kereta dan lain sebagainya, waktu dia selamat jangan bilang untung gua supirnya kawakan gua. Enggak, lu yang bisa bikin selamat Allah. Lu dikasih rem dong, ngeturunin kaki naik pesawat, nggak bisa. Mau sepeda, paham? Ini kita punya kemampuan. Inilah yang dikatakan la haula wala quwwata. Kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, tetapi kemampuan kita atas kehendak dan izin Allah. Berarti yang maha kuasa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu mimma yakuluna ay ma yukalu lahu ay ja'alnahu ma'kulan wa lahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan Allah jadikan pada binatang-binatang ternak itu ada berbagai macam-macam manfaatnya. Bisa diambil air susunya, bisa diambil lagi bulu-bulunya, bisa diambil lagi minyaknya, samannya, buat apa? Lentera lampu. Dan bisa diambil lain sebagainya. Semuanya ada. Australia, dia punya domba paling bagus punya Australia. Itu dikulitin, dikerokin itu bulunya. Jadilah kain wol, jadi jaket yang tebal. Dari mana? Jaket kulit itu kulit sapi. Dari mana? Dari binatang ternak. Siapa yang ciptain Allah? Kita cuma pakai doang. Kita bilang siapa yang ciptain jaket kulit? Orang Garut. Bukan, dia yang bikin. Kulitnya dari mana? Pernah nggak kita berpikir? Ini yang perlu kita gunakan akal pikiran kita. Kita dikasih contoh dalam Quran hari ini dengan sekeliling kita. Coba temukan Tuhan dengan berpikir dari sesuatu yang ada di dekat kita. Kalau kita bersih, pasti kita. Afala yashkuruna. Kenapa mereka nggak mau bersyukur? Lalu ayat ini mengatakan wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun. Namanya juga mereka orang-orang kafir ketika diberikan penjelasan oleh Allah, justru bukan timbul keimanan dari Allah, bukan beribadah hanya kepada Allah, mereka justru mencari Tuhan selain Allah, meminta manfaat kepada Tuhan yang mereka sembah itu, dan berharap Tuhan yang mereka sembah ini bisa menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Kenapa? Ya udah tertutup hati. Enggak. Sama aja Tuhan. Ini yang nggak bisa kita terima. Orang-orang penyembah Yahudi, mereka masih bisa mengatakan kalau ajaran agama kita itu sama, asal kita mengakui Tuhan itu ada dan esa, bisa. Makanya ibadahnya caranya gimana aja, kita nggak bisa. Kita punya aturan sendiri, kita punya cara sendiri, nggak bisa. Mereka menyembah kepada berhala, kita enggak, kita hanya beribadah kepada Allah. Mereka minta pertolongan, sehingga apa? Hum taraku ibadatallahi ta'ala alladzi huwa rabbul alamin wa rabbu hadhihi nikmat. Sehingga mereka berani meninggalkan beribadah kepada Allah, padahal Allah lah Tuhan pemilik alam semesta dan yang memiliki daripada seluruh nikmat-nikmat ini. Wa abadu min dunillahi alihatan. Dan mereka menyembah selain Allah kepada sesembahan. Tujuannya apa? Litamla'ahum, agar berhala itu memberikan pertolongan kepada mereka min azabillahi ta'ala, daripada siksa Allah Ta'ala.
Kan lu bilang, ya Muhammad, nanti kalau gua nggak nyembah Tuhan lu, gua disiksa di dalam neraka. Iya, tenang, gua nggak takut. Kenapa? Nih, ada Tuhan gua yang gua sembah yang bakal nyelamatin. Dia nggak tahu nih, nanti dua nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diperingatkan kita jangan sampai kita sama keluarga kita masuk ke neraka. Tahu nggak barang bakarnya neraka itu apa? Itu ada bebatuan. Apa itu bebatuan? Adalah patung-patung yang disembah oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan agama-agama yang lain. Pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, Tuhan yang mereka sembah dimasukkan juga. Jadi orang yang nyembah patung masuk neraka, patung yang disembahnya juga dimasukkan ke dalam neraka. Apa manfaatnya? Allah pengen bilang kepada mereka, nih yang lu di dunia nyembah minta diselamatkan, dia sama lu sama-sama masuk neraka. Biar tambah sakit. Ibarat kata kita udah kepleset masuk ke kantor polisi, dia bilang, tenang aja, gak usah takut. Kenapa? Udah pukul orang udah gue balas. Tapi kan kita masuk penjara, jangan takut. Bapak gua, kapolsek ini bapak gua. Abang kita yang kapolsek masuk penjara. Kenapa? Ya kita pukul kapolri. Kalah nggak? Kalah. Waktu masuk bareng sama abang kita kapolsek, nyesek ke kita. Nyesek gimana sih bang? Bukan bebasin kok. Gara-gara lu. Kapolri lu tampol. Nih kayak begitu. Waktu kita dia naudzubillah berharap ditolongin sama Tuhannya yang patuh, kata Tuhan tuh gua kasih patung yang sama-sama di neraka. Tambah sakit, tambah sakit hati. Kenapa? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang nih kisah tentang penyembahan ini. Nabi Ibrahim sudah diceritakan pada masa Nabi Ibrahim tentang patung. Diceritakan pada kita umat Nabi Muhammad orang-orang kafir Quraisy tentang patung. Sebagaimana yang tadi saya katakan, menurut Sayyid Qutb, karena kebodohan penyembahan kepada selain Tuhan sampai saat ini dan sampai hari kiamat itu masih berlaku kepada orang yang mengaku Islam dengan cara dia tidak sadar, dengan cara dia tidak mengetahui kalau itu sebenarnya menyekutukan Allah. Itu tuh yang saya katakan tadi. Ada sesuatu kecil yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Ya. Dulu saya ketergantungan tuh ada satu buku. Ada satu buku ditulis oleh ulama. Ini siapa yang jangankan baca, bawa aja selamat. Ada tulisan, siapa yang mau bawa buku ini selamat. Kisahnya gimana? Ada orang bawa buku ini, amalan dibawa, kecelakaan, yang ini parah, yang satunya enggak. Kenapa? Yang satunya bawa buku itu. Maka waktu saya di Darul Khalidin, kan saya punya, saya pakai. Waktu izin dikasih teman saya, Sofia verifikasi. Saya bilang, lu sih coba izin bawa inian nih, bawa ini, dibawa lah sama dia. Bukannya diizinin, saya dipanggil. Panggil sama Pak Faizuddin. Emang yang izinin kamu berkat gini ya? Allah yang ngasih izin, jangan begini. Gak boleh, kalau ente yakin ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, ente menjadi orang musyrik, tinggal. Gak boleh. Boleh tuh, bahaya. Kalau sampai kita putus. Ini gue semenjak pakai batu merah di janda mana juga nengok kalau gue lempar ini benjut lo lempar ya. Nah itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Kenapa diulang? Karena kejadian orang-orang jahiliyah dulu sekarang pun masih ada, bahkan termasuk di dalam hal menyekutukan Allah. Durian orang yang demen sesama jenis sekarang ada. Tuh orang yang suka melakukan kurangan timbangan sekarang ada. Tuh orang yang tak percaya kebenaran ada. Semuanya ada, termasuk
orang yang dulu menyembah ada agama tetangga kita agama masih nyembah Pak, nanti dia jadi bahan bakar bersamanya di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. La yastati'una nasrahu, padahal mereka tidak bisa menolong kepada orang-orang yang ingkar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata oleh sahabat Abdullah bin Abbas, la taqdirul asnamu ala nasrihim, tidak akan mampu patung-patung itu memberikan pertolongan kepada mereka. Wahum lahum jundun muhdarun, dan berhala-berhala itu nanti bagi mereka akan dijadikan tentara dan didatangkan kepada mereka. Ada dua nih penafsirannya. Penafsiran pertama, yang dijadikan tentaranya ini kita. Kenapa? Karena kita yang menjaga patung-patung itu di dunia, sehingga kita nanti didatangkan di hadapan Allah sebagai orang yang menyekutukan patung itu. Itu satu. Penafsiran yang kedua, ini nanti datangnya pada hari akhirat, waktu orang-orang yang dulu menyembah kepada patung itu didatangkan kepada mereka, maka patung itu nanti didatengin lagi tuh. Nih, yang tadinya lu sembah, yang lu anggap jadi tentara bisa nolongin lu kan enggak, sekarang lu sama dia sama-sama di neraka. Karena domir humnya itu bisa kembali antara ke asnaf sama orang-orang yang fala yahzunka qawluhu, maka janganlah engkau bersedih wahai Muhammad qawluhu, dengan perkataan mereka. Siapa? Qawlu kufari maka fi takzibika, yaitu dengan perkataan orang-orang kafir Mekah yang mereka mendustakanmu. Inna na'lamu ma yusirun, karena sesungguhnya kami mengetahui dari apa yang mereka rahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Kemunafikan Allah dan Allah zat yang maha pencipta. Allah tahu orang ini gak bakal beriman. Tetap Rasulullah disuruh menyampaikan supaya apa? Gak ada hutang. Masalah dia gak beriman, kata Allah saya gak tahu. Wa ma yuqliduna, dan Allah juga maha mengetahui dari lisan-lisan mereka, tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Nabi seorang penyair, Nabi adalah orang gila, dan Nabi adalah peramal. Fala tahzan ya Muhammad, kata Allah jangan sedih. Kenapa? Semua yang mereka lakukan aku mengetahuinya. Wa nantaqim minhum, dan akulah yang nanti akan menghukum mereka. Ini dasar buat kita. Kalau orang tetap istiqomah di dalam melakukan kemaksiatan, maka kita juga harus istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Waktu orang kita nasihatin gak mau sholat, tetap dengan kemaksiatan, kita jangan nyerah. Udah dia sebelum dia sholat, ya jangan dasar. Aneh udah 3 kali ngajak dia tetap gak mau sholat, baru 3 kali. Nabi sampai mau dimatikan masih berusaha. Terus nasihatin sholat deh. Mau sampai kapan itu begitu sholat ingatin terus. Kenapa? Masa orang istiqomah kemaksiatan bisa, kita nggak bisa istiqomah melakukan kebaikan. Adapun dia mau menerima atau tidak urusan Allah. Kita tidak punya kuasa, yang kuasa hanya Allah. Inilah ayat yang baru kita baca tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi masih banyak justru orang-orang yang mengingkarinya, bahkan tetap menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah bahasa kita menyerah? Enggak. Allah dalam wahyunya ke depan tetap memberikan peringatan, yang peringatan itu mengajak kita kembali untuk berpikir, supaya dengan berpikir kita bisa mendapatkan kebenaran. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wallahu a'lam bissawab.